Halo, selamat pagi anak-anak, salam sehat buat kita semua. Apa kabar? Semoga pada ini harap kalian selalu dalam keadaan yang sehat selalu. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan mengawali pembelajaran kita yaitu di pembelajaran yang baru. Namun, pada ini berharap sebelum mengawali pembelajaran, kita semua diharapkan untuk mempersiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Nah, dengan begitu, kita selalu dipenuhi oleh Roh Kudus untuk membimbing dan menaungi hati kita, pikiran kita, untuk bisa menerima pembelajaran ini. Nah, anak-anak juga harus mempersiapkan buku tema 3, seperti di gambar berikut ini. Nah, baik anak-anak, kita langsung lanjut ya. Nah, tentu kita sudah memasuki di subtema 2, anak-anak. Masih tentang tema yang sama dan pembelajaran pertama. Anak-anak, tahukah kalian bahwa dalam kehidupan kita sehari kita selalu memiliki dan selalu berdampingan dengan benda-benda yang selalu ada di sekitar kita. Nah, ketika kita di pantai, kita akan melihat ya bahwa ada benda atau alam sekitar kita yang kita perhatikan yang selalu ada ya, baik itu benda alami atau benda buatan ya. Ketika kita menemukan benda-benda alami ya, benda-benda yang diciptakan oleh Tuhan, itu seperti pasir, batu, laut, dan macam-macam yang bisa kita temukan. Kemudian kita juga menemukan benda-benda yang diciptakan oleh manusia itu sendiri, seperti alat transportasi, kendaraan mobil, motor, ya, sepeda, terus apalagi ya, macam-macam. Dan semua itu kita harus syukuri karena apa? Karena yang diberikan, yang telah kita nikmati, yang telah kita alami itu adalah sangat membantu dalam kehidupan kita. Nah, anak-anak juga perlu tahu bahwa di benda-benda di sekitar kita juga memiliki 3 wujud, ya. Wujud-wujudnya seperti apa? Mari kita lihat. Yang pertama yaitu wujud padat, benda wujud cair, dan wujud gas. Anak tentu tahu perbedaan antara benda padat, cair, dan gas. Ya, pasti jelas ada perbedaannya. Dan perbedaan itu sangat kelihatan ya dari bentuk permukaan ya, dari wujudnya itu sendiri ya. Ketika kita di dapur, kita melihat bagaimana orang tua ya mempersiapkan bahan-bahan untuk memasak ya. Disitulah kita bisa melihat, oh ini kecap termaksud golongan benda cair. Ketika kita melihat sendok, pisau, ini termaksud benda-benda padat. Dan kompor gas itu sendiri ya, itu salah satu yang wujud gas. Nah, Anda bisa memperhatikan tabel berikut ini ya. Ini kalian pada minta diisi ya. Nah, di halaman 62 kalian juga bisa mengerjakan ya. Melihat benda-benda tidak hanya di dapur ya. Jadi kalian bisa di lingkungan sekitar kalian tempat tinggal, kalian bisa melihati, mengamati ya. Lalu membuat perbedaan di mana benda gas, benda cair. Oke. Kita lanjut di halaman 63 nih. Kita melihat bagaimana transportasi sebagai alat untuk membantu kita ya, untuk berjalan atau melampaui dari satu titik ke titik berikutnya, atau jarak yang kita mau tempuh sehingga mempermudah ya. Tentu kita semua memiliki kendaraan ya. Dan itu termaksud benda ya, benda. Nah, anak-anak bisa melihat bagaimana Edo yang selalu setiap hari Minggu dijemput oleh orang tuanya ya, atau diajak refreshing orang tuanya, mulai ke rumah neneknya sampai ke kebun binatang. Anak perlu tahu tentu ada jarak yang berbeda antara
jarak dari rumah Edo ke rumah neneknya, dan jarak dari rumah Edo ke kebun binatang. Nah, kita perlu lihat di sini anak-anak. Ini ada 5 km 300 meter. Jadi satuan kilometer itu disebut dengan km. Sedangkan meter disebut dengan m. Satuannya m. Nah, anak-anak perlu tahu juga, berarti 1 kilometer itu berapa meter? 1 kilometer adalah 1000 meter. Jadi, jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 m. Berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? Pertanyaannya dalam satuan meter. Perhatikan, 5 km plus 300 m sama dengan, kita ditulis 5 km itu sama dengan berapa? 5000 meter. Jadi ini kita bawa ke meter ya. Kemudian 300 meter tetap, dan lanjutannya 5 km plus 300 meter yang kita dibawakan dalam meter. Berarti kita ambil yang angka ini, 5000 meter plus 300 meter ya. 5000 meter plus 300 meter sama dengan 5300 meter. Jadi jarak rumah Edo ke rumah nenek jelas yaitu 5300 meter. Nah, kemudian soal yang kedua adalah jarak dari rumah Edo ke kebun binatang, yaitu 1523. Ini kita berpatok pada pertanyaan, yaitu dibawa dalam satuan km dan m. Ini beda, yang di atas m, yang di bawah di km. Nah, angka 1523 meter kita bawa ke meter, yaitu 1000 meter ya. Dari mana? Dari angka 1 ini ya, 1 ini 1000 meter plus 523. Jadi 1 km plus 523 meter ya. Kalau dibawa ke meter jelas ya. Sampai sini paham anak-anak? Oke, kita lanjut. Ini ada soal, kalian bisa mengerjakannya di halaman A65 ini sesuai dengan cara yang tadi ya anak-anak. Nah, pada yang kasih contoh yang satu. Kita perlu tahu soal pertama adalah rumah Siti ke sekolah. Ini anak-anak, ini rumah Siti ya, ini pada kasih merah ini yang di lingkar merah. Terus sekolahnya mana? Oh, ini sekolahnya yang di lingkar. Jaraknya berapa? 5 km 100 meter. 5 km 100 meter ya. Pertanyaannya adalah berapa meter? Ini ada M ini. Nah, berapa meter? Jadi penyelesaiannya adalah 5 km sama dengan 5000. Ini tulis tetap 100 m. Jadi 5100 meter. Oke. 5100 meter. Ini bukan 0 ya. Ini enggak ya. M ini meter. 5100 meter. Oke. Silakan dilanjutkan nomor 2, 3, dan 4 seterusnya. Nah, di halaman berikutnya ini juga ada soal ketinggian, jarak ketinggian. Ini masih dalam satuan meter dan kilometer anak-anak. Meter
Berdasarkan gambar di atas, jawablah pertanyaan berikut ini. Berapa ketinggi pesawat A dalam satuan km? Tulis di sini. Contoh, ya. Berapa? Berarti 3 km. Contoh ya. Silakan lanjutkan nomor 2, 3. Oke anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat berguna bagi anak-anak. Dan pada ini mengucapkan terima kasih dan salam sehat buat kita semua. Dan tetap semangat, jaga kesehatan. Dan semoga kalian diberkati. Amin.